Nama saya Dr. Paul Kalalu. Jadi untuk seseorang dapat mendonorkan darah ada beberapa syarat medis yang harus dipenuhi. Terutama yang pertama adalah tekanan darah. Tekanan darah harus memenuhi standar antara 100/70 mm Hg sampai dengan 160/100 mm Hg. Jadi apabila kurang ataupun lebih daripada standar yang tersebut, maka seseorang tidak bisa mendonorkan darah. Kemudian yang kedua adalah tidak sedang dalam mengkonsumsi obat-obatan ataupun alkohol. Ya, karena di saat kita mendonorkan darah tersebut harus bersih dari kandungan obat-obatan maupun dari alkohol. Kemudian yang ketiga, dalam mendonorkan darah harus sehat baik secara jasmani maupun rohani. Artinya dalam kondisi sehat betul, tidak boleh dalam kondisi sedang sakit ataupun sedang dalam gangguan kondisi tubuh yang lainnya. Kemudian yang keempat, minimal berat badan itu 45 kg. Apabila berat badan kurang dari itu, maka tidak bisa mendonorkan darah. Yang kemudian adalah istirahat cukup ya. Jadi minimal 4-6 jam malam hari tidur itu merupakan sebuah standar yang harus dipenuhi oleh masing-masing calon pendonor. Nanti syarat-syarat lain adalah akan ada dilakukan pemeriksaan bahwa darah itu harus bebas dari 4 macam penyakit, terutama hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan HIV. Untuk usia batas minimum adalah 17 tahun, sementara untuk batas maksimum tidak ada. Jadi selama individu atau orang tersebut sehat, dia bisa mendonorkan setiap waktu yang sudah ditentukan. Jadi untuk mendonorkan darah, individu tersebut tentu akan memperoleh keuntungan-keuntungan. Antara lain adalah pemeriksaan kesehatan secara rutin. Ya, jadi di saat sebelum kita mendonorkan darah pasti akan dilakukan pemeriksaan kesehatan. Kemudian yang kedua, kita mengurangi timbunan besi yang ada di dalam tubuh. Ya, timbunan besi itu dapat memperberat kondisi kerja jantung sehingga akan memperburuk kondisi daripada seseorang. Sehingga dengan mendonorkan darah secara rutin, maka otomatis timbunan besi yang ada di dalam tubuh itu akan berkurang. Kemudian yang ketiga, dia juga membakar kalori sebanyak kurang lebih 600 kalori yang mungkin setara dengan kegiatan aktivitas selama 10 menit. Jadi hal-hal tersebut yang secara medis itu adalah sangat membantu. Kemudian yang terakhir tentunya adalah melakukan amal ya. Dengan mendonorkan darah kita beramal kepada orang yang sangat membutuhkan. Efek samping yang terhadap pendonor darah ada dua, efek samping langsung dan efek samping tidak langsung ya. Efek samping langsung ya biasanya di saat mendonorkan darah tentunya terasa sakit ya di saat ditusukkan jarumnya. Kemudian mungkin saja di saat donor karena kondisi tubuh yang kurang fit bisa saja pusing dan lain sebagainya. Sementara efek samping tidak langsung apabila pendonor darah mendonorkan tidak sesuai dengan waktu atau lebih cepat, maka itu otomatis akan mengurangi kadar hemoglobin di dalam darah sehingga menjadi lebih berkurang. Donor darah yang biasanya diambil adalah 350 ml untuk satu individu. Biasanya kalau dalam mendonorkan darah itu ada dua kantong, jenis kantong yaitu 350 dan 450 ml. Tapi untuk mendonorkan darah sebanyak 450 ml itu biasanya digunakan minimal berat badan adalah 55 kg. Tentunya harus istirahat cukup dan harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum dia mendonorkan darah. Setelah donor darah minimal 2 jam tubuh akan kembali seperti semula, tapi setelah donor darah 5-10 menit sebaiknya kita menunggu dulu reaksi terhadap donor darah tersebut. Jangan sampai setelah donor darah kita langsung melakukan aktivitas, bisa saja terjadi efek-efek samping seperti yang tadi saya katakan, pusing dan lain sebagainya. Terima kasih.
saya yang di Merauke yang ke-7 kalinya diambil darah. Jadi memang jujur ingin saya sampaikan, setelah kita diambil darah itu ada sedikit perubahan. Artinya kita bangun bisa lebih segar rasanya, lebih fresh dibandingkan dengan hari-hari sebelum diambil darah. Dan ini terasa sekali ketika saya lakukan beberapa kali, manfaatnya sangat baik sekali. Ya, secara medis saya ingin sampaikan bahwa jantung kita ini kan tiap hari memproduksi darah, ya kan, tiap menit, tiap detik, tiap jam. Secara logika kalau darah yang diproduksi ini tidak ada sirkulasinya kan suatu saat pasti akan ada hambatan. Apalagi kalau olahraga kita kurang, pasti akan terjadi penyumbatan. Dengan donor darah ini diharapkan ada pergantian sirkulasi darah baru, sehingga itu juga akan lebih bagus terhadap kesehatan. Terima kasih. Pagi saya dengan Arman. Alhamdulillah untuk pertama kali seumur hidup semua berjalan lancar, sampai sekarang masih aman. Ya, salah satu keprihatinan karena saya salah satu alumni dari sini, terus saya juga kalau panitia dari alumni 2000 dipercayakan untuk membackup seluruh acara ini.